Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Sadaqallahul azim. Amma ba'du. Segala puji syukur hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Kita senantiasa mendapatkan limpahan rahmat karunia nikmat dari Allah, sesuatu yang luar biasa yang tak pernah dapat kita ukur. Di curahan limpahan rahmat karunia nikmat dari Allah yang tak terhingga itu memang Allah peruntukkan bagi hamba-hambanya, terutama bagi hamba-hambanya yang senantiasa bersyukur. Dan hari ini kita telah melaksanakan sholat subuh, bersyukur alhamdulillah atas segala rahmat karunia nikmat Allah itu. Allah kumpulkan kita pada saat ini tentu saja untuk kajian online kita lanjutan yang kita sudah laksanakan sebelumnya. Sebelumnya, Ibu Bapak, sahabat-sahabat Majelis Cinta, saya ajak kita bersama-sama untuk mengirimkan sholawat, bersolawat, dan mengirimkan salam bagi junjungan kita, baginda Rasulullah, dan tentu saja bagi keluarga dan sahabat-sahabat beliau. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ibu Bapak, sahabat-sahabat Majelis Cinta yang dirahmati Allah, kita akan melanjutkan mengaji bersama guru kita, Dr. Kiai Haji Zainul Rafiq, Master Hukum. Kita melanjutkan kajian yang sudah kita mulai pekan sebelum dan juga pekan sebelumnya. Apabila pekan yang lalu kita temanya adalah tegar hati dengan zikir yang merupakan part ketiga tentang ruqyah. Yang lalu part kedua, maaf, yang kali ini hari ini adalah tegar hati dengan zikir part ketiga dengan Asmaul Husna. Beliau sudah hadir bersama kita di line kita ini. Kita sapa saja langsung ke kita, Kiai Haji Dr. Zainul Rafiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, Bang Iwan? Alhamdulillah, Masya Allah, Alhamdulillah, senang sekali bisa oleh Pak Luar Kiai biasa. pagi hari ini. Masya Allah, Pak Kiai sehat ya, Masya Allah, di studio yang luar Alhamdulillah, biasa. luar biasa. Allahu Akbar. Allah, studio yang baru, yang semakin kelihatan ininya, Pak Kiai, apa namanya, semakin tampak betapa ini adalah sesuatu yang insya Allah menjadi katakan a new campaign dalam insya Allah dalam itu saja dalam hal uh, menimba ilmu di mana peran itu saja juga kelengkapan studio dan yang termasuk yang canggih seperti yang ada Alhamdulillah. sekarang ini akan sangat berarti. Masya Allah Pak Kiai, Ibu Bapak sahabat-sahabat Majelis Cinta sudah menunggu-nunggu. Mungkin kita mulai kalau Pak Kiai sudah bisa memulainya. Mohon berkenan Pak Kiai, kita persilahkan dengan segala hormat Pak Kiai. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bini'amatihi tatimmus salihat. Alhamdulillahi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatih. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah atas segala nikmat, karunia, dan keberkahan tentunya yang selalu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam seluruh hidup kita.
senantiasa berharap agar hidup kita hanya fokus kepada keinginan untuk terus menjadi manusia-manusia yang terarahkan dan dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk selalu dan senantiasa bersyukur, bersyukur dan bersyukur. Betapa indahnya hidup kita jika alat yang sudah autopilot dalam kehidupan kita, yaitu energi pensikapan tentang kesyukuran. Karena itulah anugerah, keindahan, kebahagiaan, dan ketenangan hidup yang Allah berikan kepada kita ketika Allah ingin menjadikan kita orang yang bahagia di dunia dan akhirat. Yaitu dimampukan kita untuk selalu mencari hal-hal yang bisa kita syukuri. Bukan malah sebaliknya, yaitu mencari hal-hal yang menjadi kambing hitam dari kejadian sakit hati, tersinggung, mengeluh, menyalahkan orang, dan paling utama adalah marah-marah. Maka rasa syukur itu yang harus selalu senantiasa kita narasikan. Mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang bisa dijadikan oleh Allah bisa menikmatkan apapun yang ada. Energi, kemampuan untuk menikmatkan itu kita sudah pelajari di dalam buku The Power of Syukur, dan mudah-mudahan itu selalu teringat dan menjadi suasana bawaan kita dimanapun kita hidup. Salawat beserta salam senantiasa tercurah kepada Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, manusia yang sengaja diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala menjadi katalisator terjelmanya nilai-nilai yang Allah buat di Lauhul Mahfuz bisa terjelma dalam peradaban manusia. Rasulullah adalah makhluk dari bangsa manusia biasa, al-a'rab al-bashariyah, diciptakan oleh Allah untuk menjadi bukti bahwa konsep-konsep kehidupan yang Allah buat di Lauhul Mahfuz itu tidak ngawang-ngawang, tapi betul-betul bisa terjelma dalam kehidupan peradaban manusia. Maka siapapun umat Islam yang tidak mengikuti tata cara hidupnya Rasul, berarti keluar dari buku manual yang dibuat oleh engineer pembuat produk, ataupun kalau dalam kita kehidupan kita. Allah menggambarkan lewat Syekh Mutawalli Asy'arawi dengan kalimat indah bahwa hidup kita ini dibuat oleh engineer yang maha segalanya. Dan Al-Quran, hadis itu adalah buku manualnya. Sekali kita tidak mengikuti tata cara contoh hidupnya Rasul, maka tak ubahnya seperti kita menjalankan ataupun memiliki motor yang harusnya diisi bensin, tapi kita isi dengan solar. Apa yang terjadi? Meleduk. Kehidupannya tidak sehat, tidak bahagia, tidak semangat, tidak berdedikasi. Karena takwa itu sebagai supporting system dalam kehidupan kita, pilarnya adalah semangat dan pandangan profesional futuristik. Makna dari ketakwaan adalah yang menjadi tagline hidup kita itu adalah semangat dan berpikir ke depan. Kita berharap selalu dan senantiasa selain membacakan sholawat kepada baginda Rasul adalah juga berupaya meningkatkan, meninggikan, menambahkan cinta kita kepadanya, melebihi cinta pada diri kita sendiri dan keluarga kita. Rasulullah mengatakan, man ahabbani, barang siapa yang mencintaiku melebihi cinta pada dirinya dan keluarganya, maka nama'i fil jannah. Jadi cinta yang harus kita munculkan adalah cinta karena Rasul, cinta kepada Rasul.
Cinta kepada Rasul bukan berarti cinta menambah deretan orang yang kita cintai selain keluarga, anak, kemudian orang tua. Tidak. Tapi mengcovering seluruh rasa cinta itu dalam lingkup cinta karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ibu dan Bapak, sahabat-sahabat sekalian, salah satu agenda kita adalah bagaimana kita terus menjadikan kecintaan kita kepada Rasul, dan betapa indahnya di pagi yang segar ini di dalam membuka alam sadar dan alam bawah sadar kita. Mari kita goreskan betapa kita ingin hidup kita sebelum Allah mencabut nyawa kita, misalkan kita diberikan kesempatan untuk menyatukan cinta kita dengan Rasulullah, yaitu dengan cara disehatkan kita, dikuatkan kita, dimampukan kita untuk bisa berziarah di makbarah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di kota Madinah Al-Munawwarah. Betapa indahnya ketika kita bersimpuh dekat makam Rasul dan kita mengucapkan Assalamualaikum ya Rasulullah. Salam sejahtera untukmu ya Rasul. Rasulullah akan tersenyum bangga. Dalam hadis digambarkan betapa indahnya aku, kata Rasul, ketika orang-orang yang tidak sejaman denganku, mereka berbondong-bondong datang ketika aku sudah meninggal, berziarah datang ke tempatku. Itulah para habaib-habaibku, dan Rasulullah akan menjawab sapaan kita ketika kita dekat dengan Rasulullah. Ibu bapak sahabat-sahabat sekalian, terutama di komunitas Majelis Cinta ini, mari kita kuatkan bahwa mencintai Rasulullah dan mendekatkan diri kita ke tanah suci adalah derap hidup kita. Karena di dalamnya ada solusi cinta kepada Rasul dan juga rindu akan tanahnya yang disucikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanah yang akan menghapuskan seluruh dosa-dosa kita, mengabulkan semua permintaan kita untuk melaksanakan kita pelaksanaan ibadah umrah dan juga ibadah haji. Mudah-mudahan Allah berkenan dan mudah-mudahan bergabungnya kita di Majelis Cinta ini yang notabene dibangun awal dari kedekatan ingin menjadi bagian dari orang-orang yang mengeksplor kerinduan ke tanah suci, ke kota Madinah ataupun ke kota Mekah. Karratin ba'da marratin taibun al-abidun saihuna. Ya Allah, Pak Iwan dan juga Ibu Bapak, sahabat-sahabat sekalian, beberapa fatrah ke depan 2025 Majelis Cinta kajiannya live insya Allah dari kota Madinah Al-Munawwarah. Jadi yang di Madinahnya nanti Pak Iwan bukan hanya ustadznya saja. Kalau ustadznya kan sering live dari Madinah ya, atau dari Mekah. Yeah. Tapi dengan hostnya dan juga dengan para pemirsanya. Mudah-mudahan. Dan itu tanda keinginan kita untuk selalu dan senantiasa on the track ya. Cinta kepada Rasul bukan hanya dari kalam, dari pembicaraan, tapi dengan prakteknya. Bagaimana caranya? Tinggal mengeksplor diri. Mudah-mudahan selain tauhidullah, mensatukan Allah, yang kedua adalah ittiba' ahli Rasul, mengikuti dan mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik Kang Iwan dan juga para pemirsa kajian Majelis Cinta, ini adalah pertemuan kita ketiga dalam judul besar Tegar Hati dengan Zikir. Zikir itu saya memilah dalam tiga kategori, bukan tiga kategori ya, tiga bagian ataupun tiga wasilah. Yang pertama adalah zikir al-ma'thurat, di antara sekian bacaan-bacaan, dan ma'thurat ini pertama kali dipopulerkan oleh Syekh Imam Hasan Al-Banna, dan kelebihannya saya lihat banyak bacaan-bacaan yang memang disandarkan dari hadis-hadis yang sahih, walaupun memang dikritisi oleh Imam Al-Albani ada beberapa yang menggunakan hadis dhaif, namun kita yakin hadis dhaif juga bisa digunakan. Kita mengikuti Ibnu Hajar dalam kitab Al-Adhkar bahwa menggunakan hadis yang dhaif untuk al-fadail itu jaiz syar'an, dibolehkan.
Jadi lengkaplah bahwa kita tinggal membaca saja. Dan selamat ibu bapak yang sudah mengirimkan alamat yang sudah dikirim oleh Majelis Cinta. Mudah-mudahan menjadi pengikat bahwa kita pagi dan sore itu punya buku manual, punya buku saku yang bisa kita baca. Dan tidak lama, itu paling cuma 7 menit atau 5 menit. Tapi dahsyatnya luar biasa. Kenapa? Karena Rasulullah menyimpan zikir itu salah satu waktunya adalah sobahan wal masa, fil huduwi wal asor, pagi dan sore, asbahna wa asbahal mulku, ataupun sore amsayna wa amsal mulku. Dan zikir itu seperti obat. Kalau dokter mengatakan 3 kali 1, berarti 1 hari 3 kali makan obat. Kenapa? Karena masa reaksi dari obat itu terbatas waktunya. Begitupun zikir. Zikir pagi, kata Rasul, akan bisa menjaga sampai sore. Zikir sore menjaga sampai pagi. Jadi kebayang kalau zikirnya pagi saja, sore enggak. Sore berarti pertahanan kita kosong. Pertahanan kita bolong. Kalau pertahanan kita sedang kosong, sedang bolong, masuklah musuh-musuh Allah yang akan menguasai hidup kita. Masuknya musuh Allah lewat majrud dam, lewat aliran darah. Di aliran darah itu mengungguli tubuh kita. Pertama kali dibuatnya kita bad mood, masuk otak kita yang yang dihantam. Dan otaknya adalah jalur limbik, limbik sistemnya yang dihancurkan dulu. Kenapa? Karena berefek pada perasaan. Jadi ketika kita tidak zikir dengan baik, maka perasaan kita gundah, gulana, sering marah, ataupun bad mood. Itu yang pertama kali dihantam. Kemudian juga malas. Setelah itu baru masuk ke dalam fisik kita. Misalkan sumbatan di syaraf-syaraf, sumbatan di perut, sumbatan di peredaran darah. Akhirnya tekanan darah kita tinggi, kekentalan darah kita pun meningkat, kemudian gula darah pun melesat. Maka fisik kita dibuatnya tidak nyaman. Kenapa? Karena memang musuh Allah tadi, Rabbi fabima aghwaytani wa la ughwiyannahum ajma'in. La uzayyinanna wa la ughwiyannahum ajma'in. Memang tugas kita, tugas mereka adalah menghancurkan. Dan mereka masuknya apa? Ketika pertahanan kita kosong. Ketika pertahanan kita bolong. Ketika kekuatan perang kita hilang. Kita leha-leha, kita lupa tidak berperang. Maka ingat bahwa hidup kita ini dua. Pertama adalah berperang, yang kedua bersaing. Berperang dengan siapa? Berperang dengan aduwullah, dengan musuh Allah, yaitu setan, iblis, jin. Kita berperang hidup kita itu. Yang kedua selain berperang apa? Berkolaborasi, bermusabakoh dalam kebaikan. Fastabiqul khairat, bahasa Qur'annya. Maka yakinlah dimanapun, kapanpun, bersama siapapun, hidup kita ini megang dua. Pertama adalah berperang, yang kedua bersaing. Berperang dengan setan dan bersaing dengan sesama manusia, bersaing di dalam kebaikan, terus mengembangkan sebuah kebaikan. Itu filosofi hidup kita yang berperang dan bersaing. Ibu bapak sahabat-sahabat sekalian, ketika bacaan zikir al-masurat sudah kita biasakan, sudah kita jalankan, kemudian kadang ada saja masuk. Kenapa? Karena ya gitu tadi, bahwa setan itu dari bangsa jin. Jin itu dari kata jannah. Jannah itu samar, tidak kita lihat. Di antara kelebihannya mereka adalah mereka melihat kita, kita tidak melihat mereka. Nah, ini yang menjadi masalah kadang ketika kita masuk. Bagaimana caranya? Untuk itu, masuklah yang kedua, yaitu zikir dengan ruqyah syar'iyyah. Kata Rasulullah, la ba'sa birruqa ma lam yakun fihi syirik. Tidak apa-apa, silakan bacakan ruqyah selama tidak ada kesyirikan. Jadi ketika pertahanan kita bolong, masuk mereka, sudah masuk, bacalah dengan ruqyah. Ruqyah itu untuk mengeluarkan. Ruqyah itu adalah proses untuk membenturkan antara spirit penggodaan setan yang masuk dalam tubuh kita dengan spirit kita untuk membersihkan dan membebaskan jiwa.
Ya, ruqyah syar'iyah adalah bacaan untuk membersihkan ataupun juga finishing. Nah, kita sudah bahas kemarin bagaimana ruqyah itu bisa menjadikan sebuah proses untuk pembersihan. Salah satunya adalah spirit qalbul Umar yang saya ceritakan kemarin. Qalbul Umar itu adalah suasana hati yang memang selalu siap berperang. Dalam beberapa keterangan dikatakan kan Sayyidina Umar itu ataupun iblis itu paling takut sama Sayyidina Umar. Baru dengar rentang-rentang aja sudah ketakutan. Kenapa? Saking memang Sayyidina Umar adalah orang yang sangat-sangat sangat-sangat tegas, terutama untuk me, membedakan mana yang baik, mana yang benar. Maka Sayyidina Umar itu terkenal dengan Al-Faruq. Al-Faruq itu yang bisa melihat mana yang benar, mana yang salah. Dan setan itu sangat-sangat takut sama Sayyidina Umar. Nah, itu istilah qalbul Umar itu adalah perlawanan. Sejauh mana kita melawan, sejauh mana kita sedang berperang, maka sejauh itu kita akan menang. Tapi kalau kita mengatakan hidup ini kita tidak berperang lah, leha-leha, santai saja, maka setan pun akan mendampingi kita. Setan pun akan masuk dalam kehidupan keseharian kita. Ujung-ujung ketika fisik kita tidak kuat, mereka mengungguli, kemudian kesadaran kita diambilnya, kemudian akhirlah kekuatan fisik kita dan terpisahlah jasad dengan nyawanya. Maka kita hancur. Kenapa? Karena kekuatan untuk mempertahankan dirinya sudah dihantam dari hal-hal yang tidak kita bisa lihat. Nah, ini yang menjadi sebuah blueprint dari asumsi cara berpikir keislaman kita, bahwa hati-hati di dalam pemahaman kita, agama kita, ada yang disebut dengan alamul ghaib. Alam yang gaib, gaib itu kan tidak terlihat. Artinya Islam kita ini harus bisa mengcover dua kehidupan, yaitu kehidupan yang dohir dengan kehidupan yang gaib, yang memang secara hukum alam juga ada. Nah, kalau di dalam hukum fisika itu kita mulai bisa terjemahkan jembatani bahwa dalam fisika pun ada fisika kuantum, ada fisika Newton. Fisika Newton yang eksak seperti biasa kita pahami ketika kita belajar. Namun ada juga yang disebut dengan fisika Newton, fisika kuantum, yaitu fisika yang mengcover bahwa itu juga logis, bahwa itu adalah kenyataan, tapi samar, tapi tidak terlihat. Maka teknologi kayak teleportasi, kemudian teknologi cahaya, semua itu akan sangat-sangat menarik kita jadikan sebagai bahan bahwa memang kehidupan kita seperti itu. Nah, Ibu Bapak sahabat-sahabat sekalian, sekarang kita mencoba masuk pada kondisi di mana setelah al-maksurat kita persiapkan sedemikian rupa, kemudian sesekali kita bacakan ruqyah, dan ingat ruqyah itu tidak harus ada orang yang yang sakti, ya. Irqi nafsak wa ahlak binafsik. Ruqyahlah oleh diri kita. Jangan ibu bapak terbiasa lah, saya kemasukan setan nih, saya kayaknya nggak nyaman. Udahlah saya datang ke ustadz lah, saya datang ke kiai, kiai ustadz tolong dong ruqyah saya. Ibu bapak itu mental yang malas, itu mental yang tidak fight. Harusnya siapa yang meruqyah? Ya kita sendiri. Sholat kita jadikan alat untuk meruqyah, zikir kita, kemudian semua kehidupan kita, dan itu akan sehat. Bayangkan kalau kesehatan kita mengandalkan kepada ustadz yang meruqyah. Datang kita ke rumahnya, memang di rumah ustadz dibersih, keluar dari rumah ustadznya, atau dari ke rumah dari kiainya, ke rumah datang lagi, masuk lagi, kan kita tidak bisa apa-apa. Karena mereka tidak kita lihat. Maka ketika kita membaca ruqyah, jangan kita bahasa Sundanya memenandonkan gitu kan, mengharapkan bahwa itu mah sudahlah, nanti bagian ustadz, bagian kiai, nanti saya tinggal minta bantuan. Enggak. Irqi nafsak wa ahlak binafsik. Kita harus bisa meruqyah diri kita, meruqyah orang yang kita cintai. Baca buku-buku tentang ruqyah, praktekkan. Dan itu bisa.
Jadi di antara keunggulan Islam sebagai Al-Qur'an sebagai mukjizat itu adalah syifaun. Syifa itu obat. Dan obatnya kita gunakan, bukan kita berharap kepada orang lain seperti asumsi seorang dokter dan pasien, tidak. Islam itu menyejahterakan, Islam itu membuat kita mandiri. Islam itu membuat kita baik, nikmat, bahagia dunia dan akhirat, dan secara subjektif, secara ke siapapun di antara kita. Artinya alat-alat yang Allah ciptakan, alat-alat yang Allah siapkan untuk mengarah kepada kehidupan dan cara berpikir itu kita harus optimalkan. Salah satunya dengan ruqyah. Ibu bapak, bacaan maksurat itu pun adalah disebut juga dengan zikir ruqyah. Jadi kalau kita tidak nyaman, ruqyah aja dengan bacaan itu juga sama, ya, bacaan-bacaan dari ruqyah. Nah, kemudian setelah bacaan maksurat selalu kita bacakan, ruqyah pun insya Allah kita akan pahami dan kita praktekkan. Yang ketiga, sekarang dalam buku nih, bukunya ini lagi proses cetak ulang sebenarnya. Dari Gramedia sudah beberapa patroh meminta, karena di antara sekian buku-buku, ibu bapak, sekian buku yang saya tulis, sebenarnya yang paling bestseller adalah buku Al-Maksurat ini. Jadi cetakannya 3 kali lipat lebih banyak, kemudian lakunya juga sangat luar biasa, termasuk dari pihak Gramedia pernah meminta untuk segera dicetakkan, dan memang sekarang lagi proses adalah karena banyak pada perbaikan, dan mudah-mudahan buku ini akan segera ditampilkan dalam wajah baru. Ini saya kumpulkan, saya tulis pada pertama kali di tahun 2014. Di 2014 itu sudah cetakan ketiga. Jadi alhamdulillah buku ini sudah di beberapa kali cetak dan sudah masuk di Gramedia, dan Gramedia termasuk Gunung Agung dan beberapa toko buku. Nah, sekarang lagi saya siapkan tim untuk memolesnya kembali, mengupdate buku tersebut, dan mudah-mudahan 2025 awal ini semua yang sudah kita rencanakan, buku-buku ini bisa kita finishing, sehingga tools ataupun juga alat-alat untuk kita selain mengkaji ada juga bahan ajarnya ataupun juga pegangannya yang bisa ibu bapak majelis cinta jadikan sebagai acuan. Nah, ibu bapak, sekarang kita masuk dalam bahasan tentang zikiran yang ketiga, yaitu al-asmaul husna. Setelah kita al-maksurat, kemudian juga ruqyah syar'iyah, sekarang itu dengan al-asmaul husna. Kalau dari sekian wasilah kita untuk menjadikan wasilah dari zikir kita, saya melihat Asmaul Husna itu adalah dalam sebuah proses tahalli. Kalau dalam pendekatan sofistik kan ada takhalli, ada tahalli, ada tajalli. Nah, kalau bacaan al-maksurat dan juga ruqyah syar'iyah ada takhalli, proses membersihkan. Nah, tahalli ini adalah mengindahkan. Setelah bersih, indah. Nah, mengindahkan ini al-hilwah. Hilwah itu bahasa Arab. Hilwah itu manis, baik, bagus, ya. Sekarang mentahalikan, mengindahkan, menikmatkan. Tahalli ini bagaimana hidup kita ini indah. Hidup kita nikmat. Dan salah satu pengantarannya adalah walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Allah itu memiliki asma yang husna, asma yang baik. Jumlahnya 99 menurut hadis Rasul. Fad'uhu biha. Jadi Allah mengatakan Allah punya 99 sifat yang baik,
fad'uhu biha, dan engkau doa minta biha dengan Asmaul Husna. Jadi sebenarnya Ibu dan Bapak, Asmaul Husna adalah mengantarkan kepada kita bagaimana kita bisa berdoa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kedekatan kita dengan Allah Subhanahu wa taala salah satunya dengan Asmaul Husna. Dalam buku zikir ini, Ibu Bapak, sahabat-sahabat sekalian, saya melihat bahwa ada satu psikologi yang dibangun oleh Allah untuk kita, yaitu psikologi al-Asmaul Husna. Jadi Asmaul Husna, mungkin ketika kita berbicara ataupun menganggap Allah itu Ar-Rahman, maka kita berzikir Ar-Rahman, Ar-Rahman, Ya Rahman, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Rahman, Ya Rahim. Itu levelnya biasa. Satu di antara 10, mungkin di angka 2 lah. Kalau kita berzikir bahwa Allah itu Ar-Rahman, Ar-Rahim, dan baca sekian ribu kali, sekian banyak, gitu kan dibacanya. Itu pemahaman kita dulu. Pemahaman kita sekarang, ketika kita menzikirkan Ar-Rahman dan Ar-Rahim, itu kita gali spesifikasi secara spesifisnya. Apa sih Ar-Rahman dan Ar-Rahim? Ar-Rahman Ar-Rahim itu adalah sifat Allah yang pengasih dan penyayang. Dari mana akarnya? Akarnya tetap dari ketauhidan. Nah, aplikasinya seperti apa? Terkadang saya sering menggunakan, Ibu dan Bapak, dalam aplikasi seperti sifat Rahman dan Rahim. Misalkan yang sangat menarik adalah ketika kita mengikuti alur hidup kita. Kita ini kan dihadirkan oleh Allah lewat pertemuan cintanya antara ibu dan bapak kita. Coba kita rasakan, coba kita bayangkan ketika ibu kita memadu kasih, kemudian memancarkan zat khusus dari laki-laki, kemudian dibuahi di rahim ibu kita, dan itu ternyata bersaing, ya kan? Kita yang seperti itu kan bersaing dengan jutaan calon makhluk, dan kita termasuk the winner. Jadi manusia yang hidup itu adalah seorang the winner. Kenapa? Karena kita ketahui bahwa persaingan yang sangat dahsyat. Setelah dibuahi kemudian besar sampai lahir dari rahim ibu kita. Ibu bapak, ketika kita lahir dari rahim ibu kita, apa yang kita bisa? Tidak ada. Coba rasakan dan coba bayangkan apa yang terjadi ketika komunikasi antara kita dengan ibu kita ketika kita belum lahir. Betapa cinta, ini kita garis bawahi, betapa cintanya ibu kita kepada kita selaku anaknya yang akan hadir. Padahal belum tentu dan belum tahu dan belum kenal kita ini orangnya baik atau enggak. Hanya karena kita berada di dalam lingkup rahim ibu kita itu sudah terpancar cinta yang mendalam. Dan cinta itu tanpa kenal lelah. Cinta yang terbangun antara kita dengan orang tua kita sejak kita kecil itu tanpa batas. Pernah nggak kita bertanya, kenapa orang tua kita begitu cinta pada kita? Kenapa ibu kita betapa memprioritaskan kita kepada kita, padahal kita belum kenal, belum tahu, belum apapun. Pernah nggak kita bertanya, kenapa ya? Kenapa ya? Kenapa? Nah, pertanyaan itu Ibu dan Bapak akan menjawab bahasan kita kali ini. Jadi memang kita harus bertanya, kenapa, siapa, apa yang terjadi ketika orang tua kita ujug-ujug cinta kepada kita, sementara kita belum melakukan banyak hal. Kita ini masih makhluk dalam bentuk yang terbatas. Tapi cintanya orang tua kita itu sudah 100%, bahkan kalau ada 1000%. Pertanyaannya kenapa? Ibu dan Bapak, jawabannya adalah karena Allah yang memiliki sifat Rahman dan Rahim memancarkan dalam kehidupan kita lewat kasih sayang ibu kita. Jadi adanya cinta kasih antara kita dengan orang tua kita adalah merupakan manifestasi dari sifat Allah yang memiliki Rahman dan Rahim terjelma di dalam kehidupan kita, sehingga cintanya orang tua kepada kita itu tanpa kenal lelah dan tanpa ada batas.
Dan bahasa cinta itu yang terbangun. Dan itu merupakan given. Itu merupakan pemberian dari siapa? Dari Allah. Jadi hadirnya cinta kita kepada orang tua, ada yang menghadirkan siapa? Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Jadi Allah Ar-Rahman dan Ar-Rahim itu hadir dalam kehidupan kita dengan serta-merta. Dan itu harus kita kuliti, harus kita sadarkan, harus kita sadari bahwa semua itu tidak berjalan begitu saja. Semua itu bukan perjalanan yang mengalir dengan semestinya begitu saja, tidak. Ada skenario, dan skenario itulah yang kita bahas pada kesempatan ini, yaitu Al-Asma'ul Husna. Allah memiliki sifat Al-Asma'ul Husna, Ar-Rahman Ar-Rahim. Tatbiknya, prakteknya adalah salah satunya dengan terpancar dari cinta orang tua kita kepada kita. Dengan sifat Allah Rahman Rahim itu hadir di dalam kelanjutan generasi orang tua kita kepada kita. Jadi Allah itu betul-betul memainkan peranan penting dalam kasih sayang cinta kita dengan orang tua kita. Jadi Allah lah yang menjadi kunci, Allah lah yang menjadi tanda, Allah lah yang menjadi penentu segalanya. Adanya cinta kasih antara satu makhluk dengan makhluk lain. Ibu dan bapak, siapapun orang tua kita, menjadi bajingan kah, menjadi menjadi mafia yang ganas kah, tapi coba lihat, tolong coba bapak perhatikan, khusus kepada anaknya, walaupun sebengis apapun, tidak akan ada yang bengis kalau ke anaknya. Pertanyaannya, kenapa begitu? Jawabannya adalah karena Allah memiliki sifat Rahman dan Rahim dan terjelma dalam kejadian praktek kehidupan itu. Sebengis apapun tukang bunuh, tapi kalau tahu bahwa dia adalah anaknya, tidak akan sebenis kepada orang lain. Artinya, ibu, bapak, sahabat-sahabat sekalian, ada jalur khusus yang Allah simpan di dalam kehidupan kita, pancaran Rahman dan Rahim, pancaran kasih sayang dari ibu bapak kita, yaitu dari Allah. Jadi yang bergerak itu bukan orang tua kita, yang berjasa itu bukan hanya orang tua kita saja, tapi siapa? Allah. Maka nyambung ketika kita mengantarkan tentang Ar-Rahman dan Ar-Rahim itu pada satu titik, yaitu titik Allah. Seluruhnya, ibu dan bapak, kasih sayang itu orang tua dengan anak, dengan saudara, dengan bawahan, dengan atas siapa. Banyak sekali kasih sayang itu. Dan cara berpikir intinya adalah yang kita bahas pada kesempatan ini. Artinya hanya baru dengan sifat Rahman dan Rahimnya saja, Allah itu sudah menciptakan satu kedamaian peradaban yang sangat-sangat luar biasa. Jadi sifat Rahman dan Rahim. Nah, kemudian efeknya dari kondisi Allah memiliki sifat Rahman dan Rahim itu, berarti kita harus seperti apa? Harus kita pun mencintai dan menyayangi. Dan itu dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, termasuk kepada orang yang membenci kita, kita pun harus menyayanginya. Rasulullah dengan totalitas mengatakan, irhamu man fil ardi, yarhamuka man fis sama. Jangan ada tedeng aling-aling, jangan ada kayin, jangan ada batas, jangan ada alasan, jangan ada apapun. Irhamu, sayangi semua yang ada di dunia, yarhamuka man fis sama. Akan Allah pancarkan kasih sayang dari zat yang maha yang ada di atas segalanya. Nah, sifat Rahman Rahim ini menjadi tagihan kepada kita, ibu dan bapak, adalah karena sifat kasih sayang kita. Nah, berarti ada sifat-sifat Allah yang ada di dalam kehidupan kita. Nah, ini harus hati-hati sekali. Jadi ada sifat-sifat Allah yang baik yang terpancar di dalam kehidupan kita. Dan ini maknanya bahwa kita ini, ibu dan bapak, adalah sebagai khalifah Allah di muka bumi. Jadi kita sebagai khalifah Allah di muka bumi itu adalah, khalifah itu kan mewakili lah, taruh dalam penterjemahan yang sederhananya, mewakili Allah
dalam kehidupan keseharian kita. Khalifah itu adalah memancarkan ataupun juga menjalankan sistem hidup yang Allah buat dalam kehidupan keseharian kita. Itu makna secara substansi dari khalifah, khalifatu fil ard, menjadi wakil Allah. Salah satunya Allah memiliki pancaran kasih sayang. Analogi ringannya begini, Ibu dan Bapak, bahwa orang yang membuat, bukan orang ya, yang membuat sesuatu, itu sifat-sifatnya akan ada di dalam buatannya. Misalkan begini, misal saya biasa menggambar, misalkan ngelukis. Kemudian saya ingin melukis Spiderman misalkan. Saya itu lebih senang warna ungu misalkan. Kemudian saya bisa menggambar Spiderman. Boleh nggak saya melukis, karena saya yang melakukannya, yang bisa, kemudian Spiderman itu saya warnai dengan warna ungu, boleh nggak? Boleh. Kenapa? Karena kita yang membuat. Jadi ketika kita melihat buatan ada Spiderman dilukis oleh warna ungu, di situ berarti ada pancaran orang yang membuatnya, sifat-sifatnya. Sifatnya berarti saya yang menulis, yang menggambarnya, itu senang dengan warna ungu. Nah, yang membuatnya senang dengan sesuatu, itu mau tidak mau terpancar dalam buatannya. Ini maknanya bahwa sifat Rahman Rahim Allah itu ada di dalam tubuh kita, dalam kehidupan kita, salah satunya analogi seperti tadi. Jadi, sifat-sifat Asma al-Husna, Asma Allah yang baik, yang jumlahnya 99 itu, ada realnya, basicnya, ataupun modalnya dalam kehidupan kita, karena memang itu sudah natural, memang begitu. Jadi, kalaulah kita mengaku sebagai hamba dari Zat Ar-Rahman Ar-Rahim, maka kita harus memiliki sifat cinta. Nah, mukabilnya, kita memiliki sifat cinta itu berarti tidak pernah berantem, tidak pernah berperang, tidak pernah membunuh orang, tidak pernah berkelahi, kemudian hanya mencintai, hanya menghargai, hanya kolaborasi dalam sebuah kebaikan. Jadi pancaran Asmaul Husna itu adalah ketika kita yakin dengan bahwa sifat-sifat Allah memang begitu. Jadi ketika kita dalam membacaan Fatihah misalnya Bismillahirrahmanirrahim, lisan kita mengatakan Ar-Rahman dan Ar-Rahim, hati kita, asumsi kita, pikiran kita, saya tuh harus menyayangi orang. Saya tuh tidak boleh berkelahi. Saya tuh tidak boleh berperang. Saya tuh tidak boleh bermusuhan. Saya itu harus mancarkan kasih sayang. Jadi kalau kita berperang, kalau kita berkelahi, kalau kita tidak mengasihi orang lain, berarti kita tengah melawan fitrah hidup kita yang ada pancaran kalimat Rahman Rahimnya dalam kehidupan keseharian kita. Nah, Ibu dan Bapak, pemaknaan tentang makna dari Allah memiliki sifat Rahman dan Rahim itu harus menjadi sebuah tagline besar. Coba di dalam narasi Al-Quran, di dalam narasi hadis, bahwa sifat-sifat Allah yang dominan yang harus kita wakili, yang harus kita pancarkan adalah salah satunya kalimat Rahman dan Rahim. Karena hanya dengan cinta, hanya dengan kita memiliki kecintaan yang totalitas kepada Allah, semuanya menjadi sebuah kebaikan. Kalau tidak ada cinta, maka tidak akan ada peradaban. Jadi sebenarnya peradaban kita ini yang ada, itu dibangun oleh ataupun karena para pendahulu kita menarasikan tentang cinta ini. Ibu, bapak, sahabat-sahabat sekalian, Allah itu memiliki 99 Asmaul Husna. Yang baru kita bahas itu hanya satu, yaitu sifat Ar-Rahman, Allah dengan Ar-Rahim. Belum Allah itu Al-Quddus, Allah Al-Malik, Allah Al-Jabbar, Allah Al-Ghaffar, banyak sekali. Maka mengkaji Asmaul Husna kita tidak hanya lepas untuk Allah saja, tapi kajian Asmaul Husna yang saya suguhkan, yang saya coba tuliskan itu adalah bagaimana fisiologi Asmaul Husna ada dalam pemaknaan kita tentang Asmaul Husna.
Jadi jangan berpikir Asmaul Husna itu lepas, oh itu milik Allah, tidak ada hubungannya dengan kita. Ada loh. Ketika kita mengatakan Rahman Rahim, oh berarti kita harus menjadi orang yang pecinta, menjadi orang yang penyayang, menjadi orang yang tidak pernah berbenturan dengan siapapun. Ketika Allah Al-Quddus, berarti kita harus bersih. Kita harus senang dengan hal-hal yang bersih, hal-hal yang suci, hal-hal yang tidak kotor. Ketika Allah itu Al-Aziz, bahwa kita harus memiliki sifat yang tegar, kita harus memiliki sifat yang kuat, kita harus memiliki sifat-sifat yang betul-betul bisa mempertanggungjawabkan. Ketika Allah adalah As-Salam, yang maha damai, berarti kita harus menjadi pendamai. Kita harus damaikan dulu diri kita, damaikan dulu keluarga kita, damaikan orang-orang yang bersengketa. Itu makna dari Allah As-Salam. Allah Al-Matin, kita berusaha menjadi orang-orang yang menegakkan satu aturan dengan tegas, dengan baik. Allah Al-Ghaffar, bagaimana ketika kita bisa mengampuni ataupun juga memaafkan, tidak gurat batu istilahnya kalau bahasa Sundanya, tidak kekeh tapi fleksibel. Nah, jadilah ibu bapak, Asmaul Husna itu akan menjadi sumber inspirasi kehidupan kita. Yang kedua, walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Doalah dengan asmaul husna, ya Allah. Engkau ya Rahman, ya Rahim, Engkau yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Ya Allah, mampukan aku untuk bisa mencintai orang-orang yang baik, yang benar. Ya Allah, mampukan aku untuk meninggikan energi kecintaanku, ya Allah. Jadikan Asmaul Husna itu sebagai wasilah kita untuk mendekatkan diri kepada Allah. Kenapa? Karena seluruh kehidupan kita itu ada biangnya dari Al-Asmaul Husna. Fad'uhu biha. Berdoalah dengan kalimat-kalimat yang ada di dalam Al-Asmaul Husna. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Malik, Ya Kudus, Ya Salam, Ya Mu'min, Ya Muhaimin, Ya Aziz, Ya Ghaffar. Semuanya ibu dan bapak. Ketika lisan kita melantunkan al-asma'ul husna, yang terbayang adalah bagaimana jaringan kebaikan yang ada di dalam sifat-sifat Allah itu terpancar di dalam peradaban kita. Seluruhnya yang kita narasikan tentang Asmaul Husna mengarahkan kita untuk menjadi manusia yang menjadi wakil Allah di dunia. Asmaul Husna mengantarkan kita menjadi orang-orang yang memiliki sifat-sifat yang baik dan kita menjadi wakil Allah di dalam peradaban kehidupan kita. Ibu dan Bapak, itulah titik akhir dari bahasan kita tentang Al-Asma'ul Husna. Bahwa Al-Asma'ul Husna bukanlah di Menara Gading. Al-Asma'ul Husna bukanlah fiwadin. Dan kehidupan kita fiwadin akhir. Menyatu di dalamnya. Ketika kita membaca Al-Asma'ul Husna, maka sifat-sifat Allah itu pancarkan dari kehidupan kita. Salah satu adalah dengan fad'uhu bika. Berdoalah dengan Al-Asma'ul Husna. Mudah-mudahan Ibu dan Bapak, pagi hari ini kita semakin terus terinspirasi untuk melanjutkan kedekatan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, salah satunya dengan Al-Asma'ul Husna. As'aluka ya man huwallahu alladhi la ilaha illa huwar rahmanur rahim al-malikul qudusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbar. Subhanallah. Indah sekali pemaknaan Asmaul Husna, membacakan, menarasikan Asmaul Husna dengan psikologi yang sudah kita coba gali minimal dengan gambaran Rahman Rahim aja seperti tadi. Belum ke sifat-sifat yang lain. Maka itu akan menjadi sebuah energi kita, Ibu dan Bapak, untuk zikir Asmaul Husna itu adalah zikir yang menegarkan, menenangkan, menyamankan, dan membersihkan, serta membuat kita bahagia, nyaman, damai, dunia dan juga akhirat. Terima kasih, saya kembalikan kepada Pak Iwan. Mudah-mudahan menjadi wasilah kebaikan bersama, dan dipersilakan jika ada hal-hal yang kita ingin diskusikan, kita
obrolkan bersama dengan sangat-sangat terbuka. Terima kasih Pak Iwan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Betapa dahsyatnya eh, Asmaul Husna itu, khususnya ketika seseorang hamba memanjatkan doanya, itu mengkonekkan setiap asma Allah itu dengan dirinya, tentu saja dalam konteks ya bukan hanya mengagungkan Allah pertama tentu saja, tapi kemudian mendekatkan apa yang ia pinta kepada sifat Allah itu. Masya Allah, luar biasa. Jadi luar biasa sekali. Saya yakin Ibu Bapak sahabat-sahabat Majelis Cinta akan segera menyampaikan pertanyaan-pertanyaan untuk tentu saja disampaikan kepada Pak Kiai kita, Pak Kiai Zainul Rafiq. Kami undang Ibu Bapak sahabat-sahabat Majelis Cinta, apakah sudah ada atau raise hand? Atau yang ingin bertanya raise hand. Kalau tidak ada yang raise hand, saya coba izin Pak Kiai untuk saya bacakan teks, boleh ya Pak Kiai ya, dari jamaah. Siap, Pak Kiai. monggo Pak Iwan. Siap. Punten Pak Kiai. Yang pertama dari jamaah kita, saya bacakan ini dari Ibu jamaah Hannah ya. Assalamualaikum Ustadz, manakah yang Allah Subhanahu wa taala lebih cintai dan Allah Subhanahu wa taala lebih ridhoi? Seseorang yang hanya fokus berzikir saja tanpa menyelipkan sedikit pun permintaan atau doa atau keinginan pribadi, atau seseorang yang diantara selesai satu zikir ke zikir lainnya menyisipkan doa atau hal-hal yang diinginkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala suka diminta oleh hamba-hambanya. Jazakallah. Mohon Ustadz untuk berkenan memberikan penjelasan jawaban kepada tadi jamaah Ibu yang bertanya tadi, Pak Kiai. Baik, terima kasih Pak Iwan. Ibu Hana ya? Iya, Pak Kiai. Baik, bagus sekali pertanyaannya, dan itu memang inti dari keseharian kita. Mana yang lebih baik? Ya Allah, saya minta A, B, C, D. Ya Allah, saya minta 1, 2, 3 sampai sekian gitu kan. Ataupun yang kedua, ya Allah, Engkau yang maha segalanya. Seolah-olah itu dua hal yang berbeda. Nah, saya ingin mengatakan Ibu Hana bahwa tugas kita dua hal tadi disatukan. Bagaimana caranya? Caranya sekemampuan kita. Apakah direduksi jadi satu ataukah hanya satu? Nah, itu pemaknaan yang memang harus kita praktekkan, Ibu. Kenapa? Karena kalau satu saja itu kurang nendang, dan itu bahaya. Kenapa? Jadi seolah-olah Allah itu kita jadikan sebagai solusi kehidupan kita saja, tanpa kita ingin ataupun juga menarasikan tentang keindahan kebersamaan. Kemudian kalau kita hanya menarasikan keindahan, kezikir yang baik, itu zikiran kita tidak membumi, zikiran kita tidak kena dengan agenda ini. Harus kita kolaborasikan dua-duanya. Zikir iya, minta iya. Nah, yang paling baik adalah mintanya dengan wasilah Asmaul Husna. Ya Allah, Engkau yang Maha Rahman. Berikan aku kemampuan ya Allah untuk bisa mencintai orang. Karena saya tuh kok lama-lama seringnya marah saja. Kok kayaknya aku belum punya energi untuk bisa mencintai orang lebih. Tolonglah ya Allah. Nah, kalau merajuknya ada, tapi keyakinan ketauhidannya juga ada. Itu yang paling baik. Jadi dua-duanya digabungkan. Nah, untuk menjadi wasilah nih, terkadang nih agak banyak bukan salah ya, kurang tepat gitu. Menjadi masalah itu adalah kita tidak tahu apa yang kita baca artinya dan maknanya. Asmaul Husna itu banyak, 99 semuanya. Tapi kita tidak tahu satu persatu. Nah, itu problemnya. Maka ketika kita membaca Asmaul Husna panjang sekali, efeknya nggak ada. Kenapa? Karena kita tidak tahu maknanya. Maka termasuk keseluruhan ya, kalau Syekh Muhammad Al-Ghazali
ketika menggambarkan kaifa nata'ammal ma'al Quran, salah satunya eh, di dalamnya adalah selain kita terbebas dari selain kita terbebas dari buta huruf Al-Quran, kita harus bisa membaca, dan setelah membaca adalah mentadaburinya, memaknainya. Jadi bagaimana kita bisa faham kalau kita tidak tahu artinya? Maka jadikan Asmaul Husna itu tempat zikiran kita yang kita nikmati dan tahu artinya, kemudian dimasukkan ke kehidupan kita. Ya Allah, saya itu lagi punya sengketa, nih, lagi punya masalah di pasar. Di pasar saya itu tetangga saya itu susah sekali mengasih ataupun juga diajak kerjasama. Ya Allah, Engkau kan Maha Rahman dan Rahim. Berikanlah kesempatan kepada aku, ataupun juga jadikanlah dia itu tergerak hatinya. Ya Allah, Engkau al-muqallibal qulub, Engkau yang merubah-rubah hati. Ya. Semua itu dinarasikan dengan sifat-sifat yang al-asmaul husna. Jadi saran saya, zikir itu dengan proses permintaan dua-duanya dimasukkan. Dan yang mengcoveringnya adalah jangan mintanya. Karena kalau mintanya Ibu, problemnya, casingnya itu terbatas. Sementara kita harus bisa ada istilah kalau dalam hadis itu begini, fa'amim doa. Doa kita itu harus umumkan, jangan terlalu spesifik. Kenapa? Karena Allah Maha tahu. Bahkan kalau kita tidak tahu, misalkan saya tidak, jangan berpikir kita tidak berdoa ketika kita punya masalah A, kemudian doa kita hanya Robbana atina fid dunya hasanah. Nah, itu tidak bisa berpikir, atau jangan begitu. Harus nyambung. Ketika kita, ya Allah, saya pengen di dunia kaya, di akhirat masuk surga. Ya Allah, di dunia saya pengen punya mobil, saya pengen punya motor, saya punya ini. Itu harus kita merasa terwakili bacanya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Jadi seluruh kebutuhan kita pun terwakili. Bahkan selain itu juga Rasulullah mengatakan boleh berkata begini, Allahumma inni as'aluka bima sa'alaka minhu nabiyyuka Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, saya meminta kepada Engkau apa yang diminta oleh Nabi. Begitu saja, itu boleh. Artinya minta kepada Allah Subhanahu wa taala itu jangan jadi masalah. Kenapa? Karena Allah lebih tahu apa yang kita inginkan. Ketika kita, ya Allah, saya pengen uang 250.000 gitu kan. Allah mah lebih tahu bahwa kita itu bukan 250.000, mungkin 200 juta. Itu Allah lebih tahu. Maka jangan terlalu banyak mendikte kepada Allah Subhanahu wa taala. Umumkan, globalkanlah apa yang kita. Kenapa? Kita yakin. Namun kalaupun lebih spesifik dalam meminta, dalam berzikir, dengan wasilah berzikir meminta kita, it's okay, nggak apa-apa, boleh saja. Bahkan Sayyidina Umar itu pernah berdoa begini, Allahumma ja'alni minal qalil, Allahumma ja'alni minal qalil. Ditegur oleh sahabatnya, Umar, doa naon eta? Kenapa kok doa begitu? Kata Sayyidina Umar, kan kata Rasulullah, qalilam mimma yashkurun. Orang-orang yang bersyukur itu sedikit, kata Allah dalam Al-Quran. Maka aku akan ingin menjadi orang yang pandai bersyukur. Ya Allah, jadikan aku orang-orang yang sedikit. Orang-orang yang sedikit itu orang-orang yang bisa bersyukur. Artinya kita harus paham bahwa Allah yang maha tahu doa-doa kita seperti apa. Kita optimis saja kepada Allah, dan memang aturannya salah satunya zikirnya adalah harus al-ma'tsur yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu mungkin jawab komentar saya, Pak Iwan, untuk pertanyaan tadi. Artinya kalau ada dua hal tadi diupayakan untuk disatukan, karena Allah Subhanahu Wa Taala yang menjadi rintihan rajukan kita dalam kehidupan kita. Terima kasih. Masya Allah, Alhamdulillah, hatur nuhun. Terima kasih Pak Kiai, jazakallah Pak Kiai. Tadi menjawab pertanyaan dari Ibu Hana, Pak Kiai telah memberikan penjelasan, jawaban sekaligus inspirasi, motivasi yang luar biasa sekali. Bagaimana
tadi terkait pertanyaan apakah di antara zikir itu doanya dilantunkan atau harus seperti apa? Ini tampaknya ada pertanyaan lagi. Mohon izin Pak Kiai. Ya, Pak Iwan. Boleh Pak Kiai lanjut dulu Pak Kiai ya. Boleh, boleh. Tadi ini mungkin dari jamaah yang bernama Pak Agus Sugeng. Pak Agus bertanya begini Pak Kiai, Pak Agus Sugeng Raharjo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Izin bertanya, berarti apakah semua perilaku kita dari bangun tidur dan sampai hendak tidur lagi harus merefleksikan dengan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala? Begitu ya Ustadz. Afwan. Wassalam dari Pak Agus Sugeng Raharjo, Ciwangi. Iya. Jazakallah. Mohon penjelasan. Baik, Pak Iwan. Ya, Pak Agus, mumpung masih hangat, betul. Saya secara pribadi beranggapan bahwa kita itu harus merefleksikan semua kehidupan kita, apa yang ada dan Allah gambarkan dalam Al-Asma'ul Husna. Maka itu kita kalimatnya adalah kita menjadi khalifah Allah. Menjadi khalifah Allah itu adalah salah satunya sifat-sifat Allah yang 99 itu. Kan kalau di zaman sekarang, terutama madhabnya Salafi itu menggambarkan tauhid itu 3. Pertama adalah uluhiyah, kemudian rububiyah, kemudian asma wa sifat. Asma wa tauhid ini termasuk tauhid yang asma wa sifat. Jadi sifat-sifat Allah ataupun juga inti ya, mohon maaf bukan sifat-sifat Allah dalam pemahaman biasa. Jadi inti dari sifat-sifat Allah yang husna, yang baik itu harus dijadikan inspirasi dalam seluruh hidup kita. Seluruh hidup kita itu memancarkan itu, dan itulah tandanya kita menjadi wakilnya Allah di alam dunia ini, di dunia ini. Menjadi wakil Allah yang Al-Quddus, Allah yang Malik, Allah yang Malikul Mulk, Allah yang As-Salam, Allah yang Al-Matin. Semua sifat-sifat itu harus kita wakili di dalam peradaban manusia. Maka mudah-mudahan sifat-sifat inti dari kebaikan-kebaikan dalam Al-Asmaul Husna kita itu, Allah itu menjadi inspirasi untuk kehidupan kita. Bagus. Terima kasih. Lanjut Pak Iwan. Masya Allah. Terima kasih Pak Kiai. Ini ada sedikit komen dari beliau tadi bertanya, Pak Agus, izin saran dan bertanya kapan-kapan bisa ya kajiannya offline. Wah, luar biasa. Dengan senang hati. Dengan senang hati. Semarak dan syiar majelis cinta begitu, afwan. Tadi Pak Kiai menyebutkan dengan senang hati. Insya Allah Allah ridho. Insya Allah Pak Iwan. Pak Agus, Pak Iwan itu adalah penyiar dari BBC London. Dari Masya Allah. Kemudian juga banyak para wartawan dari TV One, dari MNC Group itu bergabung di majelis ini. Jadi kalaupun nanti Pak Agus berkenan ada di tempat mana, kita silaturahim, monggo lewat Pak Iwan, lewat majelis cinta kita agendakan. Saya pernah mengusulkan kepada Kang Atai sama Kang Ule bahwa kita turba itu. Jadi ustadz-ustadz yang juga silaturahim ke jamaahnya. Jika bukan jamaah silaturahim ke ustadz, tapi dijadwalkan kapan saja kita turun, kita jalin cinta kita dengan jamaah, kita turun dengan senang hati. Nah, ini Pak Agus, monggo nanti langsung japri Pak Iwan dan juga admin di majelis cinta ya. Kita ingin menegakkan syiar kebaikan, apalagi yang kita bahas sekarang adalah sifat Rahman dan Rahimnya Allah. Mudah-mudahan menjadi wasilah dan niatan baik kita bersama. Siap Pak Iwan, kita show. Masya Allah, Mas, siap Pak Kiai. Terima kasih Pak Agus. Terima kasih. Hatur nuhun Pak Kiai. Kembali kepada Pak Agus, terima kasih atas inspirasi usul yang luar biasa sekali. Insya Allah ini tentu akan dibincangkan, kemudian akan direspons bagaimana tadi usul disampaikan Pak Kiai. Mudah-mudahan insya Allah bisa ke arah sana dalam rangka ikhtiar kita untuk betul-betul menggencarkan cinta Allah tentu saja. Yang berikut Pak Kiai, izin Pak Kiai, tadi terima kasih pada Pak Agus ya. Pak Kiai, dari satu lagi dari Ibu yang tadi bertanya, Ibu Hana. Izin satu lagi Pak Moderator, Pak Ustadz,
baca zikir Asmaul Husna yang mana sebagai wasilah saya untuk bisa dengan izin Allah Subhanahu wa taala bisa naik haji tahun depan Ustaz. Mohon jawabannya Ustaz. Masya Allah. Ya, nah ini luar biasa pertanyaannya ini, sudah langsung ini penting ini. menukik. Iya, Ibu siapa Ibu iya, Hana ya? iya Ibu siap. Hana gampang sekali apalagi sama kita. Kita ini kan komunitas pecinta tanah suci gitu ya. Iya, Artinya betul. bergelut di spiritual journey, perjalanan spiritual Makkah dan Iya, Madinah. Jadi Madinah. toolsnya, perangkatnya memang sudah ada. Gampang surat yang dibaca untuk berangkat itu surat tanah, Hmm, surat surat akte. surat akte. Eh, jadi Ibu Hana, dua hal yang harus kita seimbangkan. Kita melakukan satu hal. Nah, satu hal ketika kita ingin satu hal yang harus kita lakukan adalah pantaskan kita menjadi orang yang dipanggil oleh Allah. Yang pertama, ini dalam kajian The Force IPK. Pertama, pantaskan diri kita. Jadi dipanggil oleh Allah itu ke tanah suci itu bukan bagi mereka yang mampu. Kalau punya uang, orangnya yang uangnya lebih dari, tapi mereka tidak dipanggil oleh Allah. Nah, jadi orang yang dipanggil oleh Allah adalah orang yang memantaskan diri. Orang yang memantaskan diri itu siapa? Yaitu mereka-mereka yang mengikuti narasi di tanah suci. Di tanah suci itu dua. Pertama, Allahumma ja'alna hajjan mabruron wa sa'yan mashkuron. Kalau saya katakan pertama adalah kita harus betul-betul proses tazkiyatun nafs, berusaha untuk membersihkan diri. Yang kedua, wasa'yan masyhuron. Sa'yan itu hidup. Bukan sa'yan lari antara Bukit Sofa Marwah saja. Sa'yan itu hidup. Jadi, memantaskan diri menjadi tamu Allah itu, jadilah kita orang yang selalu biasa bersyukur. Mensyukuri apapun. Pasti Allah akan panggil kita. Ya Allah, saya ingin menjadi orang yang dipanggil oleh Engkau. Mampukan aku untuk bersyukur. Mampukan aku untuk mensyukurinya. Dan efeknya luar biasa Ibu dan Bapak. Ketika kita mampu bersyukur, wa idza adzana rabbukum la in syakartum la azidanna, ditambahkan oleh Allah. Jadi langkah pertama bukan hanya membaca kalimat-kalimat khusus sehingga kita menjadi tamu Allah, tapi jadikan substansi kehidupan kita penuh dengan kesyukuran. Wa sa'yan mashkuran. Wa sa'yan mashkuran itu adalah kehidupan yang penuh dengan kesyukuran. Mari kita mulai. Ya Allah, mungkin saya teh belum dipanggil oleh Allah itu, saya teh belum pandai mensyukuri apa yang Allah berikan. Buktinya saya malah banyak menyalahkan orang, banyak sakit hati, banyak marah-marah, banyak mengeluh. Kembali ke dalam diri kita dengan pertobatan kita. Ya Allah, wa atubu ilai, nastaghfiruka wa natubu ilai, minta ampunan kita kepada Allah, bertobat kita kepada Allah, mulai kita menikmatkan apapun yang ada. Terus setelah kita menikmatkan, yakin Allah akan memanggil kita. Itu yang pertama. Kemudian yang keduanya, Ibu dan Bapak, selain doa kita rintikan, ya kita harus niat itu adalah bukan hanya al-qasdu tapi iqtiranan bi fi'lihi. Ibu punya apa? Silahkan lakukan. Sekarang untuk ibadah haji sekarang saya termasuk orang yang setuju dan membolehkan menggunakan dana bantuan cicilan dari bank syariah. Kita sudah kerjasama juga dengan bank syariah Amitra. 10 juta saja sekarang datang ke travel, datang ke bank tersebut, itu sudah punya porsi untuk haji plus. Kita di haji plus ya, kalau haji reguler kan tidak beda penanganannya. Jadi ibu punya uang 10 juta, besoknya sudah langsung punya porsi dan tinggal nyicilnya ke bank syariah selama 3 tahun. 3 tahun ada proses penambahan, proses percepatan, itu sangat-sangat memungkinkan. Nah, jadi saya ingin mengatakan bukan hanya saja dengan zikir kalimat dan kata-kata itu saja, tapi harus kita berproses dengan kondisi yang ada. Apalagi sekarang. Kalau memang mau umroh, dan saya bayang, ada Ibu dan Bapak, kalau kita tidak punya uang, saya termasuk orang yang
memahami bahwa yang namanya istitoah itu tidak harus cash. Kita punya mobil, kita punya motor, tapi nggak pernah kita pegang uang 30 juta, 100 juta gitu kan. Kenapa? Karena kita biasa nyicil misalkan. Orang yang biasa nyicil pun itu adalah istitoah. Jadi kalau kita motor punya, mobil punya, kenapa haji belum? Kalau saya sering sampaikan kepada jamaah, ibu dan bapak, barometernya haji umroh itu adalah mobil dan motor. Kalau punya mobil harus segera haji. Kenapa? Karena harganya memang sebegitu. Kalau punya motor, kita harus umroh. Jangan kita punya motor bahkan dua misalkan, sementara umroh belum. Takut nanti diambil lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Atau udah Ustaz saya nggak pegang uang cash, cari jalan yang memudahkan kita, banyak kok sekarang. Silakan datang Ibu dan Bapak ke kawan-kawan di Spides, hanya ngasih KTP saja kemudian diproses oleh Ustadz Anwar dan juga tim Pak Hendi di kantor, diproses tanpa anggunan. Sekarang sudah bisa berangkat. Kemudian akadnya akan secara syariah dengan Amitra, dan itu sangat-sangat memudahkan. Itu salah satu langkah. Langkah yang kedua, zikirnya pun memang terus dikembangkan. Nah, kalau lebih spesifik zikir apa yang bisa istilahnya mendekatkan, saya ingin justru mengikis itu, Ibu, bahwa kita ke Mekah itu bukan karena kita misalkan zikir ya rozak ya rozak ya rozak ya rozak maka kita berangkat. Itu asumsi, itu boleh. Tapi itu asumsi kalau dari 1 sampai 10 itu di angka 2 ataupun 1. Kita sebagai umat Islam yang substansial, sebagai umat Islam yang memahami Islam secara equilibrium, memahami secara keseluruhan, sangat disayangkan kalau kita baca ya rozak, kemudian kita punya rezeki yang banyak misalkan. Tapi harus secara menyeluruh, al asmaul husna, dan itu harus difahami secara substansial. Nah, untuk sekedar metode pendekatan ya boleh-boleh saja. Salah satunya ya banyaklah zikir-zikiran, dan menurut saya, sepengetahuan bacaan saya, nggak ada ayat apa ataupun kalimat-kalimat yang dicontohkan oleh Rasul untuk bisa mendapatkan sesuatu, ya kan? Semua asmaul husna itu sama. Semua itu adalah kembali kepada zat Allah yang menggerakkan segalanya. Maka janganlah terlalu berpikir kayak kelontongan. Saya baca ini, kemudian sekian ribu saya pasti akan berangkat. Enggak. Ibu dan bapak berangkat itu karena takdir Allah. Bukan karena bacaan ya rozak, bukan karena bacaan itu. Nah, bacaannya adalah secara umum, seluruhnya sama. Maka pemahaman tentang zikir itu yang harus kita pahami lebih luas, sehingga kita semakin tenang, semakin karena semua substansi dari kebaikan-kebaikan Allah itu kita jalani. Nah, jadi itu Bu, satu, yang pertama adalah pastikan bahwa kita pantas menjadi orang yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala dengan cara rubah hidup kita untuk selalu ingin bersyukur, bersyukur dan bersyukur. Kemudian dua hal, yang pertama adalah terus berzikir yang spesifikasi tapi kita harus paham artinya. Yang kedua, iktironan, langkah. Langkahnya apa? Langsung eksekusi, berjalan. Insya Allah, Allah yang maha merizki kita. Pastilah kalau gambaran, ya Allah saya tuh pengen umroh, tapi kok belum gambaran, misalkan kita ngobrol-ngobrol sama orang Amitra, oh ternyata 1 bulan itu paling cuma 1 juta. Bagaimana caranya, mungkin nggak kita berusaha dengan kapabilitas yang ada, kemampuan yang ada, kita mendapatkannya? Pasti bisa. Kenapa pasti bisa, Ibu? Yang lain aja bisa, masa kita enggak? Kita sama 24 jam waktunya, makannya juga sama. Kenapa yang lain punya 10 juta, 30 juta standar, kenapa tidak? Nah, berarti ada proses. Mudah-mudahan dengan kita memaksakan diri menjadi orang yang dipantaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian berani, pasti Allah akan jalan keluar. Ada jalan keluarnya. Menjahadu fina lanahdiyanahum subulana. Maka kita berusaha semaksimal mungkin, pasti akan jadi. Yang kedua juga gambaran bahwa ke tanah suci itu menambah keberkahan, Ibu dan Bapak. Jadi jangan jangan ragu bahwa kebaikan ketika Ibu sudah melangkah untuk menjadi tamu Allah, lanjutkan keberaniannya, kemudian tingkatkan dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa mallahu bidzallamin lil abid. Allah tidak akan menzolimi orang-orang yang niat karena Allah mendekatkan diri. Maka perbaikilah niat, jaga niat kita hanya lillahi ta'ala, betul-betul karena Allah. Kita
kita ke Ka'bah itu bukan ingin memperlihatkan bahwa saya ini haji, saya ini umroh, enggak. Tapi ingin betul-betul merasakan bagaimana dihapuskan dosa, dikabulkan semua permintaan, dijanjikan kita masuk di dalam surganya Allah. Subhanallah, indah sekali Ibn Bapak. Maka cita-cita yang kita kejar adalah betul-betul bersimpuh di depan Ka'bah. Apalagi kita bersimpuh di tanah Arafah pada tanggal 9 Zulhijjah. Setan saja meraung-raung. Kenapa? Karena hari itu Allah turunkan pengampunan yang sangat-sangat dan paling besar. Mudah-mudahan Ibu dan Bapak dengan dengan berdiskusi kita tentang hal itu, Allah kabulkan kita insya Allah pada satu hari ke depan kita bisa bersama-sama indahnya meneteskan air mata sambil berdoa dan berzikir di tanah Arafah pada tanggal 9 Zulhijjah dalam kondisi kita berdoa di depan multazam ketika melaksanakan ibadah umrah. Apalagi ibu bapak datang bersama orang tua kita masih ada misalkan. Saya, ibu dan bapak termasuk orang yang memotori. Kalau mampu, kenapa tidak? Kesempatan ini jadikan. Insya Allah ya Allah, saya tiap bulan ingin bekerja keras untuk menutupin. Saya ingin berangkat umroh dengan orang tua mumpung masih hidup. Allah Akbar. Di depan Ka'bah, berdoa dengan orang tua, dengan orang yang kita cintai, dengan upaya maksimal bahwa kita ke depan akan berusaha semaksimal mungkin untuk membayarnya, untuk melunasinya. Yakin ibu dan bapak, Allah kasih jalan keluar. Maka kalau bahasa almarhum orang tua saya, sing boga kahayang. Jadi jangan banyak ketakutan, harus punya banyak keinginan. Ya Allah, saya ingin haji, saya ingin umroh dengan orang tua saya. Terus harus punya keinginan dan pasti Allah kasih jalan keluarnya. Mudah-mudahan majelis cinta ini setiap hari sama para ustadz kita digali, diarahkan untuk membentuk keyakinan serta cita-cita yang paling utama. Jadi itu mungkin Ibu jawaban saya, zikirnya tambah kencengkan. Yang kedua, langkah pastinya cepat datangi pihak travel, cepat komunikasikan, cepat kasih KTP-nya, daftar bulan apa akan kita berangkat, akan kita mengeksekusinya. Kalau dengan wacana-wacana saja, insya Allah tidak akan ada perubahan. Bismillah, kita berani, lillahi ta'ala, ikhlas karena Allah. Mudah-mudahan, sekali lagi Allah simpuhkan kita di depan Ka'bah dan juga di tanah Arafah, insya Allah untuk melaksanakan ibadah haji. Terima kasih Pak Iwan. Masya Allah, hatur nuhun, terima kasih, jazakallah Pak Kiai. Tadi ada komentar dari yang pertama tadi bertanya itu Pak Agus Sugeng Raharjo di Purwakarta ya, jazakallah Ustadz. Juga tadi beliau kepada Pak Agus maksud saya, kita mengucapkan terima kasih telah mengajukan tadi pertanyaan dan sehingga ada interaktif dalam pengajian kita kali ini. Hari ini juga kepada Ibu Hana yang tadi sudah bertanya juga ada sedikit kesan dari Ibu Hana kepada guru kita Kiai Haji Zainal Rafiq. Iya Ustadz, justru saya tiba-tiba merasa bergetar hati ketika menerima dari teman saya lembaran travel mengenai haji dari Spides, Pak Kiai. Saya seperti diingatkan, kata Bu Hana, minta ini itu bersifat duniawi, padahal naik haji penting sekali seumur hidup. Apalagi pengen naik haji bersama ibu saya. Mumpung beliau masih ada karena ayah sudah wafat. Ingin membahagiakan ibu. Terima kasih Ustadz dan Majelis Cinta sudah mengingatkan saya. Masya Allah. Terima kasih Pak Kiai. Insya Allah ini juga ada dari Pak Agus. Afwan berarti disisipkan niatnya Allahumma paksakeun afwan. Mungkin pesan buat yang tentu ingin berangkat haji atau umrah. Masya Allah. Jadi kuatkan zikir ya Pak Kiai, begitu Pak Kiai. Yep. Masya Allah. Dan niatkan. Tadi niat itu tadi Pak Kiai saya tangkap juga. Niat itu ketika berdoa, maaf, bukan niat tapi berdoa. Kalau bisa generalkan saja, tapi rasakan dalam hati apa yang kita inginkan. Bisa tadi Pak Kiai menyampaikan ketika doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Niatkan apa yang kita harapkan untuk dunianya. Ya kan ada dua bagian doa itu dunia. Kalau misal begitu pas doa itu saya misalnya Pak Kiai Rabbana atina fid dunya hasanah. Kebagian itu selain
gambaran kehidupan bahagia di keluarga saya, istri, anak-anak saya, juga menggambarkan kebahagiaan lain-lainnya, apakah itu sifat materialistik atau pergi bersama-sama, termasuk berhaji berumrah bersama-sama, kemudian jalan-jalan berziarah ke tempat yang tempat suci bersama keluarga. Dalam doa itu kita itu terlintas, boleh Pak Kiai gitu Pak. Ya, boleh Pak Iwan, dan itu sangat-sangat bagus. Bahkan saya sering menyampaikan kepada para jemaah ketika dapat datang ke Ka'bah itu, kita itu Iya. tengah mengajukan proposal kepada Allah. Ya Allah, ini loh Hmm. hidup saya itu mau begini. Itu harus. Dan itu Hmm. nanti materinya ada di materi setting the goal. Ya. Itu kita harus Ya, setting men-setting dulu. mustakbal kita, Ibu, Bapak. Hmm. Dan salah satunya dalam materi setting the goal itu harus dituliskan. Jadi ibu harus juga membiasakan untuk bapak harus biasa menuliskan saya tuh ingin bla 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 gitu. Visi misinya seperti apa, kemudian kerangkanya seperti apa. Dan itu harus lebih spesifik. Misalkan begini, Hmm. 2030 saya Ya. akan berangkat haji dengan ibu dan anak-anak. 2030 kan berarti sekitar berapa 5 tahun lagi. Nah, ONH Plus itu mengantrinya nanti tahun ini saya datang ke travel, kemudian ngasih DP 10 juta untuk berangkat haji dan punya porsi, kemudian selama 3 tahun kita nyicil, dan tahun kelima saya berangkat. Itu yang benar. Jadi ditulis memang 2030 saya akan bersimpuh dengan anak dan istri di Arafah. Tapi memang sekarang langkahnya dari sekarang sudah diprediksi, sudah dilakukan. In qadhu ma yumkinu in qadhuhu. Kalau kata siapa Syekh Yusuf Qardawi, apa yang bisa dilakukan? Lakukan sekarang. Jangan menunggu nanti-nanti, karena itu akan kalau tidak dilapaksakan akan masuk pada al-wahan. Wahan itu nanti jadi tulul amal, jadi besar pengharapan, mengharap terus, tidak action. Saya termasuk orang yang beberapa 4 apa 5 tahun, 3 bulan yang lalu ketemu sama seorang ustazah. Kemudian dia cerita ingin haji, kemudian kehidupannya dia nggak seberapa, dia cuma ngajar ikro gitu kan. Kemudian pengen sekali haji. Kemudian dia itu punya punya apa namanya eh, kontrakan. Kemudian saya bilang gini, ibu punya uang 10 juta, insya Allah sih ada, tapi kan berapa? Saya bilang uang 10 kan ke kantor, ke BMT pada waktu itu. Untuk apa? Untuk DP haji. Sampai sekarang beliau sudah 4 bulan nyicil, per bulannya satu orangnya 2 juta. Dia dengan suaminya berarti 4 juta per bulan. Dan saya lihat setiap tanggal sekian itu selalu uangnya masuk dan ada. Coba Allah itu kasih jalan. Padahal sebelumnya untuk ngasih per bulan 1 juta saja masih aduh dapat nggak dapatnya. Ini 4 bulan suami istri itu ada terus. Kenapa? Karena saya yang tahu. Ada staff saya ngasih Ustadz, ibu ini ada store ke BMT sekian, ada ini. Artinya berarti jalan, berarti Allah kasih jalan. Padahal sebelumnya 1 juta per bulan saja masih ragu-ragu. Saya katakan ambil yang 10 juta itu lah kemudian kasih ke travel, kemudian punya porsi, dan sekarang sudah 4 kali 4 juta terus. Nah itu ada sebuah ada sebuah langkah-langkah yang sangat konkret. Jadi kita itu melawan setan. Setan itu akan selalu berpikir laukana fa'altu kada lakana kada wa kada. Coba kalau begini ya, kita begini. Terus saja. Maka kita harus berani. Ya Allah bismillah. Masa sih Allah nggak rezeki gitu kan? Masa Allah nggak ngasih? Saya bismillah. Datang langsung daftar. Bismillah. Pasti kita fokus, dan kalaupun la qadarullah kita meninggal, kita sebelum lunas, coba tanyakan kepada ahlinya dalam dunia perbankan itu ada asuransinya juga. Artinya apa sih yang kita takutkan? Yang penting benar nggak kita mau berusaha.
Mau bener nggak kita mau nyicil, bener kita mau melakukan hal-hal yang kita yang kita inginkan. Bahkan artinya segala sesuatu kita harus mulai dari keberanian kita. Jadi Pak Iwan sedikit agak mencong bahwa saya ingin mensupport bahwa keberanian itu harus disupport, salah satunya dengan niat-niat yang niat yang baik. Bismillah, manjahadu fina lanahdiyanahum subulana. Narasikan ketakwaan. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Perangkatnya sudah jelas, sudah ada. Tinggal kita mempraktekannya. Sudah bismillah, kita lakukan yang terbaik dengan optimisme. Terima kasih Pak Iwan. Masya Allah, terima kasih banyak. Hatur nuhun Pak Kiai, jazakallah khairan katsirah. Pak Kiai, Ibu Bapak, sahabat-sahabat Majelis Cinta yang dirahmati Allah, mungkin waktu juga ya barangkali untuk kali ini belum bisa membuat kita lebih banyak menyampaikan pertanyaan-pertanyaan yang barangkali sudah ada barangkali dalam rencana Ibu Bapak, sahabat Majelis Cinta yang dirahmati Allah. Namun insya Allah yakin kita tahu bahwa insya Allah pekan depan hari Sabtu yang datang, Pak Kiai akan kembali berkenan ya Pak Kiai ya, memberikan waktu lagi Pak Kiai buat kami, buat jamaah. Insya Allah dengan bukunya ganti tema, berarti buku dengan KRL ya Pak Kiai. Buku ya. Zikir ini sudah habis ya. Nanti ada satu buku yang saya tulis juga KRL kekuatan rezeki langit. KRL. KRL. Kekuatan rezeki langit. Ini dahsyat sekali. Dahsyat sekali. Tadi Ibu Bapak sahabat saya telah mendengarkan langsung dari Pak Kiai bahwa pekan depan, hari Sabtu yang akan datang, Pak Kiai akan memberikan kita ilmu-ilmu terkait dengan buku beliau yang judulnya adalah Kekuatan Rezeki Langit. Nah, itu penting buat kita. Masya Allah. Bahkan penting, sangat penting bagi kita hari-hari ini, Ibu Bapak, sahabat-sahabat Majelis Cinta. Mohon berkenan Pak Kiai untuk melengkapi pengajian kita ini. Pak Kiai berkenan untuk menutup dengan doa. Kami persilahkan dengan segala hormat Pak Kiai. Baik, Ibu dan Bapak, tadi saya lihat ada juga yang ngechat mempertanyakan Pak Iwan tentang bagaimana istiqomah ya. Oh iya, saya miss barangkali. Ya, sebelum kita berdoa dan memang caranya untuk beristiqomah itu adalah memang kita harus badul juhdi, semua kekuatan kita upayakan. Dan setelah upaya kita tinggal pasrahkan kepada Allah. Kenapa? Karena la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, sekemampuan kita. Namun kalau Ibnu Taimiyah menggambarkan istiqomah itu dibangun dengan 3. Pertama adalah iqomah, yang kedua takwim, yang ketiga baru istiqomah. Jadi setelah dibangun keinginan, kemudian ada proses takwim, memaksakan diri. Jadi memang ada proses untuk memaksakan diri, itu bahasa Arabnya at-takwim. Jadi aqoma, takwim, kemudian baru istiqomah. Jadi ada keinginan, kalau tidak dipaksakan itu juga agak susah. Nah, memaksakan itu kalau dalam bahasa sekarang lebih mudahnya masuk ke alam bawah sadar. Jadi untuk istiqomah itu 2 alam yang harus digarap, alam sadarnya, alam bawah sadarnya, baru kemudian istiqomah. Nah, bagaimana cara masuk di alam bawah sadar? Nanti insya Allah kita akan gali lagi bagaimana mencoba membiasakan diri jadi autopilot. Jadi kita tidak mengeluarkan effort tapi terjadi. Nah, itu kemampuan memanage di namanya subconscious mind, alam bawah sadar. Jadi pesannya adalah untuk istiqomah, optimalkan alam sadar dan alam bawah sadar, baru kita merasakan semua berjalan dengan baik. Dan ketika kita sampai pada derajat manapun, kita optimis tetap kepada Allah. Wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. Sekemampuan kita ya Allah. Jadi tetap optimis, ini yang baru kita bisa, dan kita terus optimis. Baik Ibu Bapak, mari kita berdoa untuk hal-hal yang kita terjadi dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan pagi hari ini saat kita membangun majelis kajian betul-betul Allah ridhoi,
Dan mudah-mudahan di antara doa-doa yang kita panjatkan pada pagi hari ini, Allah turunkan malaikat di atas kita dan juga mengaminkan doa-doa kita. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa barik wasallim. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Allah, bersyukur kami kehadiratmu atas segala nikmat yang telah Engkau berikan kepada kami. Mampukan kami untuk bisa menikmatkan apapun yang ada. Jadikan kami orang-orang yang tersadarkan diri untuk selalu bersyukur, bersyukur, dan bersyukur. Jadikan kami orang-orang yang menyetop kebiasaan marah, kebiasaan sakit hati, menyalahkan orang, mudah tersinggung. Lepaskan kami, bebaskan kami ya Allah, sehingga kami bisa selalu dan senantiasa hanya berusaha untuk menjadi orang-orang yang mampu menikmatkan apapun yang terjadi. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Berikan salawat dan salam kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mampukan kami untuk bisa berziarah di makam Rasulullah sebelum Engkau cabut nyawa kami, ya Allah. Betapa cintanya kami, betapa rindunya kami. Ingin sebelum Engkau cabut nyawa kami, kami pun bisa bersua dengan kebaikan di kota Madinah bersama baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Betapa indahnya ketika kami merapati makam Rasulullah dekat Raudhah, kami mengucapkan Assalamualaikum ya Rasulullah. Allah, jadikan kami orang-orang yang terus rindu ke tanah suci-Mu ya Allah. Allahumma ighfir lana ya Ghaffar. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbawna shighara. Ampuni dosa kami, ampuni dosa orang tua kami ya Allah. Mereka yang telah mengarahkan kami, mendidik kami, mengguyur kami dengan doa-doa terbaiknya. Mampukan kami untuk selalu dan senantiasa bisa menjadi orang yang soleh, yang bisa berbakti dan memuliakan kedua orang tua kami. Jadikan kami anak yang soleh, yang bisa berbakti pada kedua orang tua kami yang telah tiada ataupun yang masih ada. Allahumma hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yuni waj'alna lil muttaqina imama. Berkati suami kami ya Allah, berkati istri kami ya Allah. Jadikan kami keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah. Jadikan keluarga kami keluarga yang berkah ya Allah. Mudahkan semua urusan kami ya Allah. Tidak ada yang susah jika Engkau bikin mudah. Ya Allah, hanya kepada Engkau kami dan keluarga kami mengharap. Jadikan kami orang-orang yang ada dalam cinta karena-Mu ya Allah. Langgengkan cinta kami. Kuatkan cinta kami sampai hari akhir kelak ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami. Jadikan kami keluarga yang selalu menarasikan kedamaian. Jadikan kami orang-orang yang selalu ada dalam kedamaian hidup kami ya Allah. Ya Allah, jadikan baiti jannati, rumah kami, tempat tinggal kami adalah surga bagi kami sebelum Engkau gantikan dengan surga-Mu. Ya Allah, mampukan kami untuk menjelmakan surga di rumah kami, agar apapun yang terjadi bisa kami hadapi dengan rasa positif dan kebaikan. Ya Allah, damaikan isi rumah kami, hilangkan amarah, hilangkan mengeluh, hilangkan menyalahkan orang, hilangkan sakit hati, gantikan dengan pancaran kesyukuran dan senyuman, kebahagiaan. Allahumma yassir umurana wa hasil maqasidana. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Mudahkan semua urusan kami. Tidak ada yang susah jika Engkau bikin mudah. Mudahkanlah ya Allah, mudahkanlah ya Allah, mudahkanlah ya Allah. Mudahkanlah kebaikan kami ya Allah, mudahkan kebaikan kami. Mudahkan kami untuk berdamai dengan diri kami, berdamai dengan seluruh keluarga kami, merasakan kedamaian kampung kami, negeri kami, bangsa kami. Jadikan bangsa kami negeri Indonesia, negeri yang baldatun, thayyibatun, warabun ghafur. Solehkan para pemimpin kami, ya Allah. Adilkan para pemimpin kami. Jadikan negeri kami Indonesia, negeri yang maju, negeri yang baldatun, thayyibatun, warabun ghafur. Ya Allah, solehkan para pemimpin kami. Jangan berikan kesempatan mereka yang akan menghancurkan negeri kami, memimpin negeri ini. Solehkan dan adilkan para pemimpin kami, ya Allah. Indahkan Islam di negeri kami, ya Allah. Indahkan Islam di negeri kami ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin, amin, amin. Terima kasih Pak Iwan. Saya kembalikan ke Pak Iwan. Mudah-mudahan insya Allah tiap hari kita bisa bersilaturahim dan terutama pada hari Sabtu kita bisa mengkaji lagi bersama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun. Terima kasih yang sebesar-besarnya. Jazak
Jazakallah khairan katsira kepada guru kita, Kiai Haji Dr. Zainur Rafiq, Master Hukum. Ibu Bapak sahabat Majelis Cinta yang dirahmati Allah, sekali lagi kita ucapkan terima kasih penghargaan sininya pada beliau. Luar biasa sekali ilmu, pembekalan, pencerahan, dan tentu saja energi yang beliau berikan kepada kita beserta motivasi untuk terus meningkatkan amal ibadah kita dengan tentu saja tadi dengan topik tema besar kita itu zikir, asmaul husna, dan bagaimana dengan zikir dengan asmaul husna itu kita bisa lebih kuat, lebih betul-betul bertekad menyampaikan kehadiran Allah doa kita, dan termasuk juga bagaimana kalau kita bertekad untuk ibu bapak yang ingin berhaji atau berumrah. Masya Allah, terima kasih sekali lagi. Mohon izin Pak Kiai, saya ingin menyampaikan satu dua pengumuman atau announcement kepada ibu bapak sahabat Majelis Cinta bahwa insya Allah esok hari kita akan kembali tentu saja mengaji bersama-sama lagi esok hari bertepatan dengan hari Ahad. Besok hari Ahad tanggal 29 Desember. Oh ya, hari ini kan hari Sabtu ya. Sabtu tanggal 28 Desember 2024. Besok hari Ahad 29 Desember 2024 kita akan mengaji bersama Ustadz Tian Kamaluddin LCMA. Sekali lagi, besok kita akan berguru mengaji bersama Ustadz Tian Kamaluddin LCMA dengan tema antara amal dan niat. Jadi tema besok hari Ahad dengan Ustadz Tian Kamaluddin LCMA adalah antara amal dan niat. Jangan lupa ibu bapak sahabat Majelis Cinta rahmati Allah esok hari. Dan tentu saja saya ingin menyampaikan secara khusus penghargaan terima kasih pada ibu bapak sahabat Majelis Cinta yang senantiasa selalu stay di sini di Majelis Cinta, yang tentu saja kita ikhtiarkan terus kita lanjut dan bahkan lebih kita gencarkan. Tentu saja dari hari ke hari dengan cara senantiasa kita bersama-sama mengikuti kajian bersama-sama, kajian online ini, insya Allah akan sembari nanti terbangun tentu saja kekuatan ukhuwah Islamiyah dan silaturahmi yang luar biasa tentu saja di jalan Allah, karena sama-sama kita di sini adalah menimba ilmu. Masya Allah. Ibu, Bapak, sahabat Presiden rahmati Allah, terima kasih sekali lagi dari kami semua, dari saya pribadi juga, dan juga kepada semua pendukung yang telah memberikan bantuan yang luar biasa kepada Majelis Cinta. Masya Allah. Akhirnya dari saya terima kasih lagi kepada semua pihak, Ibu, Bapak, sahabat-sahabat Majelis Cinta, dan semua pendukung Spedes International Travel Tour dan Umrah, juga kepada Nibras, brand fashion, Muslim fashion dari Bandung. Terima kasih. Akhirnya kita tutup dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma rahamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakirna
وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا